teh jaga tutupin kita nih bang, laki-laki amalan kita sering rusak gara-gara dia sebenarnya pakai pakaian begitu. Bu akhirnya kita yang disalahin orang laki, dasar laki mata keranjang, dasar buaya darat. Kita dikatain buaya darat, dia ini lubang buayanya. Bu, Rasulullah orangnya sangat pemalu, syadidal haya wa tawadu, luar biasa, rendah hati, enggak sombong. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, diteror, apa Rasulullah balas? Rasulullah marah? Enggak. Dikatain enggak marah. Mau ke masjid, Rasulullah diludahi dari atas rumah, ngelihat ya Allah diludahin, senyum luar biasa. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi, diludahin lagi. Ketiga harinya masih senyum Rasulullah. Keempat harinya lewat, ibu enggak ada yang ludahin. Nabi sampai tangan tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul nyari siapa ya? Enggak nyari siapa-siapa saya. Terus kayaknya ada yang dicari. Biasanya saya lewat sini udah ada langganan saya. Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si fulan ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Panas dingin meriang buang mau gigil yang ludahin. Langsung Nabi pulang ambil makanan, berangkat nengokin ke rumah yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahi beliau. Luar biasa ibu, Masya Allah kemuliaan akhlak Nabi. Sampai di depan rumah yang sakit, assalamualaikum. Yang lagi sakit lagi kekurup di atas balek bu, lagi ngerintih aja. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Dikata langganan kaget bang. Nabi masuk duduk yang sakit di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapkan? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Padahal teman saya banyak, kau lebih dulu jengukin saya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Kalau model kita diludahin begitu, ambil kayu, serampang lo. Ya bu, ya bu, ya bu. Beda Rasulullah luar biasa akhlaknya, kualitas keimanan, kualitas akhlaknya luar biasa. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak pernah sombong. Alhamdulillah. Tuh kemuliaan akhlak Nabi. Ini memperingati Maulid. Apalagi kemuliaannya, baca lagi. Salah satunya kemuliaan Nabi dirawi, wa yuhibbul fuqara wal masakina wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Rasulullah itu sama orang miskin sayang, cinta, demen ibu. Makanya sampai-sampai Rasulullah berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumratil masakin. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah ibu baca doa begitu? Nggak pakai doa begitu, emang lu turunan bu, susah. Engkong miskin, bapak miskin lah, jatuh di anak keblangsak pisan. Ya Allah miskin lengket banget sama kita. Bu, Nabi doanya luar biasa. Tapi jangan pernah kecil hati. Hei kita orang miskin, jangan kecil hati, jangan pesimis. Nabi sayang kok sama kita. Maka orang kaya jangan pernah rendahin orang miskin. Benar bu? Kadang-kadang ya Allah bu, kita kadang-kadang dihina mulu, direndahin mulu. Nih saya bu, Masya Allah, mohon maaf bang, mohon maaf. Bapak, engkong, nenek, kakek, semuanya itu bukan turunan orang miskin saya. Bukan, fakir. Kalau miskin masih mendingan.
Ya Allah, tapi fakir udah kebelangsak pisan. Ya Allah, susah Pak Camat ngerasain kagak enak. Emak anaknya 13. Yang hidup yang mati kagak ketahuan banyak Bu. Emak saking suburnya orang tua dulu tuh setahun brol satu, brol akhirnya gampang banget kayak kucing. Emak subur banget, emak zaman dulu, emak saya, bapak saya pulang nih, bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung di depan pintu, emak lewat tuh ketetesan, bunting tuh emak, saking suburnya emak saya. Wah, ya Allah, anak 13 makan susah banget bang, nasi sepiring, banyak nih anak. Ya Allah, bagaimana emak saya kreatif, dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu diirisin sampai 3 bakul teh. Akhirnya tuh nasi keurug sama mengkudu, digoreng jadi satu, makan berebut lah, hidup sampai sekarang alhamdulillah. Man begitu dah, masuk hijau keluar hijau. Ya Allah, saking susahnya punya telur 2 butir teh, punya telur 2 biji telur ayam, ngambil di tarangan ayam. Deh anak 13 mau makan itu di dadar sama emak sampai tipis banget itu dadarannya. Ya Allah, pas kita makan gak berasa telur teh, berasa minyak doang di bibir. Ngenes gak enak, jadi orang susah, jadi orang miskin gak enak. Ya Allah, dari 13 saudara tinggal 5 teh, yang lain mati semua. Bagaimana nggak mau mati? Makan berebut keinjak atu mati. Iya, ada yang serakabat kelolo dan makan kokok mati. Emak diamin aja, udah biarin udah mati. Gitu, masya Allah. Pernah 3 bulan nggak pernah ngerasain daging makan. 3 bulan, 4 bulan nggak pernah makan daging. Makan daging harapin ada yang mati doang di kampung. Asal ada yang meninggal girang udah keluarga. Alhamdulillah, kata bapak, ayo neng ikut dong, kita sedekah tahlilan. Tadi juga pulang dapat 7 hari tahlilan itu kan dikasih besek dalam telur ayam negeri sama daging sekepel, daging puak sekepel. Emak yang megang, jangan berebut, sini emak yang megang, sini jangan berebut, baris jangan berebut. Lu yang gede ngalah nih, dikopetin sama emak nih, sejuring. Ya Allah teh, pas kita makan gak berasa daging, berasa kecap doang. Allah, makanya disebut kaya, ada yang miskin, ya kan? Nggak mungkin disebut kaya kalau ada yang miskin. Disebut atasan, ada bawahan. Disebut pejabat, ada rakyat, ya kan Bu? Nggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba ibu, pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya. Wah, diselepatin bocah. Makanya orang kaya biar sayang sama orang miskin, cinta sama orang miskin, bantu orang miskin, anak yatim. Alhamdulillah. Iyalah, mestinya begitu. Entah kalau ada orang kaya nih, umpama duitnya banyak, hartanya banyak, jadi orang kaya. Nah, kalau dia pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, ntar juga duitnya habis diporotin sama dokter. Bu, iyalah, ini mentang-mentang jadi pejabat, sombongnya luar biasa. Yang jadi anggota dewan kemarin, lu kan gara-gara bisa nongkrong di Senayan, gua yang joblos, kan begitu ya Bu? Gua yang pilih. Orang kalau naik panjat pinang, yang paling capek yang di bawah. 17 Agustus lihat lomba panjat pinang, yang paling capek yang di bawah udah diles-iles lehernya, melintir sono melintir kemari, ya kan. Tapi hati orang yang diinjek di bawah, ngomong di hati, apa yang diucapin sama dia? Biarin, nggak apa-apa gua lu injek, yang penting lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas, inget dong, hadiah banyak, bawa turun, kita pecah rame-rame. Alhamdulillah, itu dana reses, yang dananya aspirasi harus turunin buat rakyat. Jangan udah nyampe di atas abis dimakan semua hadiah, abis semuanya, panci jak repus. Allah, bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan. Ya Allah Bu, kabel telepon diembat juga, najong banget. Bu, kalau ngomong belum jadi, tenang aja Pak. Pokoknya kalau saya jadi, Bu, jalanan rata. Bu, rata sama air, banjir semua. Ya Bu. Iya, kalau jadi genteng, inget dong sama tiang, ya kan. Jangan mentang-mentang jadi genteng ngomong sama tiang, tiang lu mah enak di bawah, hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan, ya kan. Gua nih di atas, panas kepanasan, hujan kehujanan, kadang-kadang bocah bangor gua ditimpukin, pecah gua, kata genteng, ya kan. Lah tiang kan bisa ngomong, genteng lu jangan sembarangan ngomong begitu, lu bisa di atas gara-gara gua di bawah yang nopang lu, kalau gua miring jatuh lu genteng, ya kan. Nabi demen sama orang miskin, cinta sama orang miskin.
Disebut kaya, ada yang miskin. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda, ya kan? Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Orang kalau udah pelit, medit parah udah bang, gitu ya Allah. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Mana contohnya? Punya duit 20.000, perutnya lapar. Mikir-mikir itu, kalau gue beli nasi goreng habis nih, jangan. Kalau gue beli nasi goreng duit gue habis ini 20.000, jangan. Bener ibu, duitnya utuh 20.000, cuman tidur utusnya pada ngambang. Rasain, makan pencarian lu, dia beli promah, ya pelit, najong. Nabi nyuruh kita, Nabi Rasulullah memerintahkan kita, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pasti terbalik. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan di kampung begitu teh. Iya, ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, 1000 dibaca, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aki-aki penglentuk, ya Allah lama amat, tas BP jatuh lama amat. Yang orang kaya dipikir makannya enak-enak, ya kan. Giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar udah, la kelar ya. Ya pikir BC kantor yang negeri doang mah bihun. Ayo kita kepengen kembali mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rakyat lagi susah, lagi miskin, jangan dibuat miskin. Apa yang nggak dipajekin semua dipajekin bang, pajak naik semua. Ya kan. Mau makan dipajekin, mau jalan, mau minum, mau nelpon, mau apa aja dipajekin. Cuman kentut doang nggak ada pajaknya. Ya kan ya bu. Iya, makanya kita kepengen, saya ngomong begini, saya kritik supaya membangun. Kritiknya nggak kritik menjatuhkan, kritik membangun, bener bu? Iya, pengennya rakyat tuh nggak muluk-muluk. Apa rakyat pengennya nih? Anak kita sekolahnya gratis, kesehatannya gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang. Iya, kewajiban negara itu apa? Ngasih kerjaan buat orang tuanya tuh anak. Yang ngasih makan biarin emak sama bapaknya. Bukan negara ngasih makan, ya kan? Buat anak. Lah makan gak bergizi kok. 5.000 bagaimana bergizi? Akhirnya apa? Anggaran habis buat di situ. Kasih lapangan kerjaan, emak bapaknya kasih kerjaan. Entar urusan makan, biarin urusan emak sama bapaknya. Begitu kira-kira yang cakep. Apalagi kemuliaannya, jenguk orang miskin yang sakit, masya Allah. Makan jenguk orang sakit sunnah. Jangankan yang kaya, yang miskin, ya Allah po, teh, jenguk orang sakit. Tetangga sakit jangan pakai diundang, tengokin. Jangan datang doang ke rumah sakit, minimal bawa tentengan, minimal 2 kilo jeruk bawa. Kadang-kadang datang doang nengokin orang sakit ke rumah sakit, nengokin temen kagak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus, dia tanya, apa yang lu rasa sih Ji? Lu pakai diimpus di sini, yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu? Ya lah, lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Ya Allah, luar biasa bu. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika marhaban berdiri mahalul qiyam, berdiri semuanya ibu, marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, diiringi dengan wangi-wangian. Masya Allah ibu, semuanya khusyuk, menundukkan hati, menundukkan kepala. Kenapa Rasulullah hadir di tengah-tengah kita? Yang megang hadro, tim hadro semangat nabunya. Yang megang bass, wow, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, luar biasa. Masya Allah, syiar Islam kelihatan. Masuk Rabiul Awal, bulan maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid, musola, majlis taklim, pondok-pondok pesantren, instansi pemerintahan, di kantor desa, kantor wali kota, bupati bikin
bikin acara kegiatan maulid, solawat yang diagungkan. Pasar-pasar bikin maulid, pedagang jadi satu patungan bikin maulid, MP3 disetel di mana-mana, masuk bulan maulid, solawat yang diagungkan. Status WA, wah semuanya isinya solawat, luar biasa ibu. Sampai tukang tahu bulat dagang ke kampung, masuk ke keliling-keliling kampung, dia ganti lagunya pakai lagu solawat. Biasanya kan tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wow begitu kan biasanya, juga ganti pakai lagu solawat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget bulat, semuanya digoreng. Biarin kita kerjain mama. San anget-anget. Sekali lagi ada digoreng 500-an, anget-anget pakai solawat. Boleh antal azim qad hammana hamun azim wa kulluha min hammana ya hunubis mika ya Masya Allah, nyamber aja ya tukang keyboard. Enak, keyboard ada tukangnya. Bu, makasih Bang Keyboard. Keyboard berarti kere ya keyboard. Bu, selawat baca. Selawat. Pak Ustadz, saya kan lagi halangan. Boleh nggak baca selawat? Boleh, tetap berpahala. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca solawat tetap ada pahalanya. Bahkan baca solawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Nih kehebatan solawat. Masya Allah luar biasa ibu, solawat. Masak, nyuci, goreng tempe. Tuh selawatan enggak lama po, enggak banyak teh. Selawat aja goreng tempe. Ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin. Ya Allah, keenakan baca sholawat khusyuk, tempenya angus. Pas suaminya makan, "Lu ngapa tempe angus nih?" "Gara-gara Muhaimin Bang." Lakinya nanya, "Muhaimin orang mana?" "Bukan nama orang Bang, nama sholawat." "Oh, lu goreng tempe neng sambil baca sholawat?" "Iya Bang." "Mari gue makan tuh tempe." Hitung-hitung gue makan tempe sholawat. Jadi nggak ribut, nggak berantem, ya kan? Kadang-kadang aneh, mak masuk sekarang masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gede sama laki nyanyi aja, laki nggak pulang-pulang nyanyi. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru. Lakinya dengar begitu nggak jadi masak, habis kompor tendang-tendangin Bu. Mau jadi ribut, makanya biar kita kesel sama suami, lagi dongkol banget di hati, kesel. Gara-gara nggak dikasih uang belanja, ya kan Bu, kurang ngasih uang belanja, marah-marah. Ayo Bang berantem. Tapi sebelum berantem, selawatan dulu, begitu teh. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun. Sidina Nabi, Komarun Bu.
Bininya namanya Rodiah, dibalikin sama suaminya, Rodiah ya dawal ayana. Bininya kesel, ya Toibah Rodiah. Nggak jadi berantem Bu, jadi lomba marawis. Alhamdulillah. Selawat yang kita baca, Masya Allah Ibu, dibuktiin sama Rasul, janji beliau berikan syafaat buat kita, dikumpulkan kita nanti semua di padang mahsyar. Saat hari kebangkitan tiba, manusia dikumpulkan kembali oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai datang kiamat, semua jadi satu. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, laki gak kenal bini, masing-masing bawa diri. Saat itu kita butuh pertolongan. Matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, haus sudah pasti. Kita mati nggak bawa air di sono, nyari air kemana? Ayo lagi kausan begitu Ibu, caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air, nggak ada. Alfamart, Indomaret udah nutup, galon isi ulang kagak ada. Tapi jangan khawatir, orang yang rajin sholawat, cinta kepada Nabi, sering hadir ke majelis maulid, Allah yang sediakan langsung. Hauduka safil mubarad wirduna yauman nusyuri. Disediain oleh Allah telaga Kautsar. Kalau kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen muludan, nggak demen sholawatan, biarin dia sono kausan, dia kecekek, rasain, nggak ada yang nolongin. Na'udzubillah min. Maka jangan pernah kita lupakan baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat membuktikan, sejarah membuktikan, dulu Ibu sebelum Nabi lahir Bang, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini Bu demen banget ngumpulin jin, jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu barangkali ya, masih ada apa enggak ya? Ya pemburu hantu, udah nggak ada kali ya, nggak ada ya. Nangkap jin bertiga, ditangkap sama dia, masukin ke botol, dia tekep kenceng banget. Temen yang dua belakang dorong-dorong, iya, udah ditekep masih didorong aja. Suad bin Qorib jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca sholawat. Suad bin Qorib kaget, waduh jinku stres ini. Siapa yang disolawatin? Orangnya belum ada. Bayangin Ibu Bapak, Nabi mau lahir aja jin pada solawatan semuanya. Maka kalau ada orang yang gak demen solawatan, gak demen muludan, itu manusia lebih jelek daripada jin. Temuna gerandong, genderuwa, bebegi, kuntilanak, sundel bolong rombongannya. Na'udzubillah min. Yuk lewat maulid perbanyak lisan kita bahasa dengan kalimat bacaan solawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Syekh Al Barjanji menyatakan al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusolli wa yusallim wa yubarik alaih. Ada tuh di karangan beliau Syekh Ja'far Al-Barjanji. Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga disediakan buat orang yang senantiasa rajin bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Mulid. Riwayat sejarah kita baca sudah, dan akhirnya apa? Malam ini kita memperingati, ada 3 yang kita peringati. Peringati apa? Pertama, memperingati lahirnya baginda Nabi besar Muhammad, yaitu maulidnya beliau. Yang kedua, kita peringati hijrahnya beliau Nabi kita Muhammad. Dan yang ketiga adalah memperingati wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran buat kita. Pertama, maulidnya kita ikutin sejarah perjalanan Rasulullah, sirahnya kita ikutin tuh, biografinya kita baca. Setelah kita tahu, maka kita memperingati hijrahnya Nabi, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Artinya selesai peringatan maulid, yang belum doyan ngaji, yang belum doyan ke masjid, ibu-ibu mah pengajian rada getol di mana-mana nih, bapak-bapak yang rada-rada malas nih teh.
Bener, ibu-ibu di mana-mana kompak pengajian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada pengajian gabungan PKK, belum lagi pengajian gabungan BKMT ya kan, yang pengajian bulanan, mingguan, 2 bulanan, 2 minggu, ada banyak banget yang seragamnya makanya banyak nih, ada kuning, abu-abu, hijau muda, hijau lumut, ada yang kuning ungu, ada yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ya kan. Ngaji rajin, kumpul mumpung masih sehat, mumpung dikasih kesempatan. Kenapa kita tanamkan dan kita kuatkan pengajian? Karena kita ngaji mencari ilmu, ilmu dapat, ibadah jadi benar. Duduk di majelis ilmu jangan pakai kecil hati, Pak Ustadz saya nggak bisa apa-apa, datang aja. Pak Ustadz saya malu, jangan malu ngaji, datang kumpul, nggak bisa apa-apa Pak Ustadz baca nggak bisa, datang justru nggak bisa, biar supaya bisa ikutin guru kita, ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja orang guru bawa kita bawa, ustazah kebet lah kebet, ustazah tutup lah tutup. Temen nyolek halaman berapa teh? Boleh kebet doang. Datang aja begitu. Mau jiping ngaji kuping, jider ngaji sambil nyender, jiler. Datang. Dicatat oleh Allah pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat raweh aja ngeliat jadwal imam. Ngaku aja teh malam ini imamnya dia, ya lama nih lama dia kalau jadi imam pindah terawih, apalagi yang 1000. Ya Allah, giliran imam yang cepet, nah aku demen nih. Dia kalau imam terawih ini nggak pernah usul ini, Allah nenek di belakang gue nyungsep juga ini. Bu, ngaji pahalanya gede. Datang kita dari rumah menuju majelis ilmu, tempat majelis talim kita ngaji sama guru, dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita ibadah, setan udah pasti aja kagak demen sama kita. Godaan, tantangan pasti ada, ujiannya ada. Ibadah, setiap ibadah apapun pasti ada godaannya. Ngaji aja kadang-kadang ada godaannya. Banyak malahan. Udah rapi mau ngaji yasinan malam Jumat emak-emak, pas keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar. Ya gerimis. Ngomong dalam hati gerimis lagi mau ngaji. Ntar juga gede bener, manjur banget. Giliran malam minggu udah dangdutan. Nah, nonton dangdut kalian kondangan nih, udah rapi pakai baju wangi buat ketek lain. Yang mau pakai lain, boleh bajunya mahal dipakai sama dia. Wah lo lagi buat pas keluar rumah gerimis ya, gerimis lagi. Antar juga penter. Manjur banget. Ya Bu, kadang godaan tantangan berat, semakin godaan banyak semakin besar Allah kasih pahala buat kita. Dosa diangkat, pahala dapat. Dosa kita kumpul begini dirontogin, diusek, dihapus, ditipek, digebek. Ya Allah, enak tawa ada vibranya. Bu, dosa kita banyak Pak Ustadz. Semua yang ada di sini bohong kalau kita bukan orang pendosa. Termasuk yang ngomong nih banyak dosanya. Tukang ngomong banyak salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih nggak apa-apa diomongin orang. Wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong. Ibu, dosa sama orang tua, saudara, teman, tetangga yang kecil-kecil dirontogin dengan kita ngaji. Dosa sama suami apalagi, sabrek-abrek udah. Nih jangan belaga-belaga budek teh. Dosa sama suami, mau berangkat ngaji suami diperintah, gua ngaji dulu bang ya, gua ngaji dulu, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu di kampung saya. Orang kampung saya ketularan ibu-ibu sini. Bu, suami lagi tidur enak aja bangunin, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Dan suami lagi tidur suruh nyiat jam, kan salah itu emak. Ibu-ibu salah Bu, bangun bang, udah siang kan enak nih, kagak bangun bang, lihat no jam berapa udah, laki lagi merem. Lah ibu aja yang melek nyat jam. Laki apaan model begini nih bangun tidur kesiangan mulu, habis bang no rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Maka kalau istri yang suka ngaji ilmunya ada, insya Allah aman, nggak begitu. Sebab kejadian bang, saya dikirimin di grup WA tuh, masya Allah, ada bapak-bapak seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya sampai bocor.
Gara-gara apa? Gara-gara ngasih uang belanja kurang. Terjadi. Maka bapak-bapak nih saya saranin yang suka ngasih uang belanja kurang, tidur pakai helm bang. Lo takut khilaf bini. Ya Allah, paling anak nanya mak